kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Dialog Khusus sore ini. Kita masih bahas tema yang sama, yaitu persiapan pengendalian inflasi di Kota Kediri pada bulan Ramadan dan juga menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kita langsung saja ke Pak Joko dulu ini, Pak Joko. Program Pasar Murni ini apakah masih menjadi program unggulan dalam upaya pengendalian inflasi atau ada beberapa program lainnya, Pak? Oke. Program operasi pasar murni ini adalah salah satu alternatif untuk pengendalian harga khususnya di bulan-bulan tertentu, yaitu Ramadan dan akhir tahun, karena pada saat itulah biasanya ada tekanan permintaan sehingga perlu dilakukan OPM. Dan jangan lupa tidak hanya OPM tapi ada komunikasi publik, salah satunya melalui kegiatan hari ini. Ini termasuk komunikasi publik untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa kita itu aman, jangan panik, kita pasokan dan stok cukup. Nah, jadi janganlah belanja berlebihan. Nah, kemudian ada kegiatan lain lagi, ya kita ini juga punya potensi pengendali harga yang cukup bagus, yaitu kita punya pasar grosir, Pronggo. Nah, itu kan keberadaan pasar Pronggo ini bisa memperpendek jalur pemasaran karena petani bisa menjual di situ dalam partai besar. Artinya nanti dari Pronggo langsung ke pengecer kan pendek sekali, atau ke jual keluar kota. Dan ini yang akan kita perkuat juga dalam pengendalian inflasi. Namun kedepannya tentunya Kota Kediri ini akan luar biasa nantinya karena adanya rencana pembangunan jalan tol, bandara, artinya akan ada perubahan besar di situ. Kediri harus siap. Baik, jadi sejauh apa persiapan utamanya di Bank Indonesia sendiri, bagaimana ini persiapannya, Pak? Kalau kita kan secara umum fungsi kita adalah sebagai penjaga stabilitas. Kita akan berupaya terus agar keberadaan TPID dan upaya menjaga stabilitas itu berlangsung secara kontinu. Ya. Geser ke Ibu Yeti dulu, Ibu Yeti, mengenai kenaikan harga bahan pokok ini sebenarnya menghasilkan dampak buruk atau biasa saja bagi masyarakat dan juga pemerintah, Ibu? Terkait dengan kenaikan harga barang-barang bahan pokok itu, yang kita khawatirkan untuk tahun ini mudah-mudahan tidak terjadi. Dan kemarin kita sudah laksanakan sidak pasar, sidak harga bersama tim pengendali inflasi daerah, bersama Satgas Pangan juga, bersama dengan instansi terkait yang lain, terkait dengan adanya harga di pasar. Alhamdulillah informasi yang kami dapatkan dari pedagang, insya Allah tidak ada kenaikan harga yang sangat signifikan yang kita takutkan, karena stok semua tersedia. Baik. Makanya harga bisa terjaga, seperti itu, Mbak. Ibu Yeti, kalau boleh tahu mungkin ada pemirsa di rumah yang belum sempat ke pasar murni yang sudah diselenggarakan itu, kira-kira harga masing-masing bahan pokok berapa sih, Bu? Berapa aja? Untuk beras memang kita semua yang kita sajikan, jadi dari 4 komoditi yang kita sajikan, telur, minyak, gula, dan beras itu semua di bawah harga pasar. Karena kita menyiapkan BOA, bantuan ongkos angkut itu untuk distribusi, memangkas distribusi. Jadi kita bisa menjual dengan harga di bawah harga pasar, yakni untuk minyak itu dengan harga 9.000, untuk gula itu dengan harga 9.500, untuk beras itu 46.000 per kilo, dan untuk telur itu relatif, Mbak. Jadi kita melihat situasi di luar. Kalau harganya turun ya kita jual dengan harga yang turun. Sampai gitu ya? Kemarin kita bisa menjual di harga 17.000, sementara di pasar sudah di harga 20.000, seperti itu. Baik, Pak Edi, kalau Pak Edi, ada nggak sih catatan khusus bagi masyarakat Kota Kediri dalam mencegah atau mungkin menekan angka inflasi ini? Ya, jadi TPID perlu mengolah ini ya, ekspektasi masyarakat ya, itu dengan membuat iklan belanja bijak gitu ya. Jadi kita mendorong kepada masyarakat tidak panik gitu ya. Jadi biar belanja sesuai dengan kebutuhannya itu, Pak ya. Ya, itu, Mbak ya. Terus yang lain juga kita tetap harus waspada ya terhadap barang-barang yang punya tren peningkatan ya. Yaitu catatannya seperti
antara lain 2 hal itu, Bu. Oke. Ya. Kalau dari Polresta Kediri, Ibda Agus, bisa dijelaskan mungkin atau ada pesan bagi para penjual di luar sana yang masih ada niatan untuk harganya dinaikin sedikit gitu, gimana? Oke, makasih Mbak. Dari kami dari Polres Kediri Kota menghimbau khususnya kepada pelaku usaha bahwa kami dari jajaran kepolisian sinergi dengan Satgas Pangan itu hampir tiap hari mantau baik dari segi harga maupun dari ketersediaan bahan pokok. Jadi pesan kami, karena hukum itu bersifat ultimum remedium, artinya itu adalah obat yang terakhir. Jadi janganlah bermain-main di area yang terlarang itu. Artinya melakukan perbuatan yang ada implikasi hukumnya, hukum pidananya. Karena sanksinya juga disebutkan cukup tinggi, Mbak. 5 tahun juga plus denda sampai 50 miliar. Jadi itu akan merugikan. Selain itu juga nanti ada sanksi pencabutan SIUP. Gitu. Jadi di momen ini kita menghimbau bagi pelaku usaha kalau memang sudah ada niat, ya niat itu jangan diwujudkan. Kemudian bagi konsumen atau bagi masyarakat kalau yang mengetahui ada yang seperti itu, silakan melaporkan ke kami melalui jalur 110. Jadi itu nanti akan kami tidak lanjuti. Demikian, Mbak. Baik, kita kembali ke Pak Joko. Pak Joko melihat solidaritas masing-masing dari tim pengendali inflasi Kota Kediri ini. Kira-kira ada nggak apresiasi atau ungkapan hebat bagi mereka begitu, Pak? Itu luar biasa kan. Apresiasi harusnya bukan dari kami, dari pemerintah pusat, dari Presiden Jokowi. Tahun 2017 kita menjadi yang terbaik secara nasional dan kita berangkat bareng ya. 2016 tapi diterima kan tahun 2017. Jadi kita apresiasinya justru dari secara nasional ya. Karena kan TPID ini sebagai ketuanya adalah kepala daerah. Jadi justru leadernya itu di pemerintah daerah. Baik, ini berbicara pemerintah daerah, mewakili pemerintah Kota Kediri, Pak Edi, ada pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, juga khususnya masyarakat Kota Kediri menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, Pak? Ya, jadi pesan kami mewakili pemerintah Kota Kediri, yang pertama ini ya, masyarakat harus tetap tenang gitu ya, tenang, tidak panik ya, tidak panik. Harga-harga di sini cukup baik gitu ya, jadi harus bijak ya, bijak belanja gitu ya, bijak belanja di bulan Ramadan atau mendekati hari Lebaran. Dan ini sebenarnya juga sudah bertahun-tahun berjalan cukup baik gitu ya. Tapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar belanja bijak sesuai dengan kebutuhan, ya, tidak lebay gitu ya, berlebih-lebihan gitu ya. Itu yang perlu saya untuk sampaikan. Ibu Yeti mengenai adanya program Pasar Murni ini, biasanya kalau masyarakat itu ada kegiatan Pasar Murni nih langsung berduyun-duyun datang begitu kan, apa pesan Ibu kepada mereka semua, Ibu? Mungkin sama yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa belanjalah dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Itu saja. Jadi tidak karena harganya murah terus membeli dengan banyak dan ditimbun di rumah, karena kebutuhan yang lain yang penting masih ada. Tapi tetap kalau misalkan ada masyarakat yang ingin beli banyak, tujuannya untuk menimbun atau memang benar-benar kebutuhannya, bagaimana untuk mengatasi seperti itu? Untuk kegiatan operasi pasar murni yang kita laksanakan kemarin, kita batasi untuk penjualannya. Jadi di masing-masing komoditi dibatasi, jadi setiap orang tidak bisa membeli sangat banyak seperti itu. Jadi untuk beras kita batasi 10 kilo, untuk gula 2 kilo, untuk minyak 2 botol seperti itu. Jadi kemungkinan untuk penimbunan yang seperti Mbak Intan sampaikan tadi tidak terjadi di dalam pelaksanaan operasi pasar murni kemarin. Luar biasa. Kita ke ujung sana dulu, Pak Edison. Dari tadi Pak Edison agak diem aja begitu ya. Sekarang kita ngobrol dulu ke Pak Edison. Pak Edison, tadi Pak Edison sudah mengatakan bahwasanya ketersediaan bahan pangan di Bulog masih cukup begitu kan ya. Ada nggak harapan Pak Edison kepada masyarakat, utamanya dalam ada operasi pasar murni tadi supaya tidak panik begitu? Baik, kami mengharapkan kepada masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan stok yang ada di Bulog, karena untuk Lebaran dan sampai dengan Lebaran itu insya Allah aman,
ketersediaan stok masih cukup banyak karena kita sampai dengan 6-7 bulan ke depan kita masih aman dan kondisi aman untuk terutama untuk berasnya. Kemudian terkait kegiatan stabilisasi harga komoditi pangan yang lain, kami juga menyediakan menjual ada komoditi gula, kemudian ada minyak dan tepung terigu. Jadi itu bagian dari kegiatan gerakan stabilisasi pangan. Dan kita melakukan kegiatan itu juga dilakukan setiap hari ada di kantor Subdivre Kediri. Nah, jadi kita melakukan penjualan dalam rangka juga gerakan stabilisasi harga pangan di situ. Baik, untuk harga-harga kebutuhan bahan pangan ini sebenarnya baik dari Disperindak maupun dari Bulog itu harganya disamaratakan atau bagaimana sih? Mungkin Pak Edison bisa menjelaskan atau Ibu Yeti yang mau menjelaskan? Untuk dari harga Bulog kita memang punya harga sendiri gitu ya. Khusus untuk operasi pasar murni memang kemarin Bulog tidak diikutkan karena mungkin harganya agak tinggi gitu kan. Karena kan kita tidak ada subsidi gitu kan. Jadi mungkin kita bisa harga di rendahnya ada di operasi pasar beras CBP. Yang dilakukan di 2 pasar, di Stono Betek dan Pasar Pahing. Ya. Geser ke Ibu Elin. Ibu Elin, saya ingin tahu bagaimana Ibu Elin menanggapi kerjasama dari masing-masing TPID ini, bagaimana Ibu? Terima kasih. Yang pasti saya angkat topi. Luar biasa. Karena apa? Begitu ada sesuatu fenomena, teman-teman ini langsung rapat dan apa yang harus diambil keputusan sehingga gejolak tersebut tidak berlanjut. Itu luar biasa. Dan sekalipun saya orang BPS, saya sering ikut di dalamnya, tetapi yang saya puji teman-teman ini tetap tidak mempengaruhi independen saya sebagai orang BPS. Dan itu tidak mudah. Jadi sekali lagi saya salut. Dan yang penting lagi bahwa di dalam beberapa hari ke depan ini kan masih mendekati Lebaran, jadi masih ada kemungkinan kenaikan harga. Tadi teman-teman di sini semua mengharapkan bahwa kita sebagai warga Kediri jangan panik. Walaupun demikian, kita juga yang ada di sini tetap sama-sama waspada ya, agar seperti yang biasa sekalipun nanti kita liburan, apabila ada gejolak kita tetap bisa komunikasi dengan banyak cara seperti yang kita lakukan ini. Begitu Mbak Intan. Baik, terima kasih Bu Elin. Terakhir ke Pak Joko ini, Pak Joko ada pesan atau mungkin harapan nanti ke depannya memasuki Idul Fitri, bagaimana suasana di Kota Kediri ini, kemudian juga stabilitas harga mendekati 3 hari, terutama 3 hari mendekati Idul Fitri. Ya, saya kira kita harus menjaga momentum yang sudah sangat baik ini. Dalam jangka pendek tentunya kita sampai mendekati Lebaran akan tetap melakukan OPM, nanti ada jeda libur, setelah itu kita tetap akan berada di pasar, istilahnya memantau di pasar ya. Kemudian untuk jangka menengahnya kita akan buat rapat rutin itu wajib. Kemudian di November kita juga akan konsolidasi lagi untuk persiapan di akhir tahun. Karena justru di akhir tahun inilah tekanan sangat meningkat karena saat itu untuk pasokan beras mungkin agak turun karena musim tanam, kemudian juga musim hujan sehingga hortikultura agak turun. Nah itulah yang akan kita lakukan di Desember, ini jangka menengahnya. Sehingga secara akhir tahun kita nanti tetap jaga dan kita bisa berprestasi lagi. Luar biasa. Kalau dari Ibda Agus mungkin ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat Kota Kediri dalam membantu TPID untuk menekan tingginya inflasi di Kota Kediri ini? Ya, dari kami, dari fungsi kepolisian, itu kami juga ada 3 fungsi Mbak ya. Ada fungsi namanya fungsi preemptif, itu pencegahan yang diemban oleh Satuan Bimas. Kemudian ada fungsi preventif, itu dari fungsi Sabara. Kemudian dari fungsi represif, itu reskrim, penegakan hukum. Nah, dari fungsi Satuan Bimas itu sudah seringkali memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa terkait dengan menjelang Lebaran ini ya tadi kita semua kita nggak usah panik bahwa TPID maupun Satgas Pangan tetap kita menjaga dari harga maupun stok bahan pokok. Jadi anggap ini seperti hari biasa aja lah gitu loh. Jangan ada momen ini dibuat momen khusus sehingga semua takut tidak kebagian,
sehingga mengambil aksi borong itu nggak usah. Jadi tetap biasa aja, seperti biasa, karena DPD dan Satpam tetap akan mengawasi. Demikian, Mbak. Baik, ini kepastiannya dari pihak Polres sendiri untuk terlepas dari tim pengendali inflasi ini, bagaimana suasana di Kota Kediri di bulan Ramadan ini, Pak? Kalau secara umum situasi dan kondisi di wilayah hukum Kediri Kota itu relatif kondusif, Mbak. Jadi kondusif. Ya hanya 1-2 itu ada biasalah anak-anak muda yang masih memanfaatkan waktu menjelang waktu sahur, tapi itu pun udah kita antisipasi. Biasanya di sepanjang Jalan Toho itu malam minggu dan seterusnya ini sudah kita mulai malam Senin kemarin sudah kita antisipasi, kita terjunkan petugas. Terus juga menjelang nanti hari Rabu ini juga ada pos pam pengamanan dan pelayanan yang berdiri di sana, sehingga akan mencegah niatnya para anak-anak muda ini untuk meluangkan waktunya itu. Nanti kita himbau juga untuk salurkan yang hal positif aja lah. Ini kan momen-momen bulan suci Ramadan, jadi ketimbang menghabiskan waktu di jalan seperti itu, mendingan ya itikaf di masjid dan berzikir, itu banyak pahala. Gitu ya, baik, cukup. Terima kasih Ibda Agus. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan kita yang sangat informatif sore hari ini. Kita bahas mengenai pengendalian inflasi Kota Kediri pada bulan Ramadan dan juga menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Joko, Ibu Yeti, dan narasumber lainnya yang sudah hadir menemani saya dan banyak memberikan informasi kepada pemirsa di rumah juga masyarakat Kota Kediri. Pemirsa, 30 menit saya sudah menemani Anda hari ini. Kita jumpa di dialog khusus episode berikutnya. Sampai jumpa.